Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 24. Saya nikahkan dan kawinkan engkau Ananda Muhammad Fatir Al-Sodiq dengan anak saya yang bernama Naina Azhara binti Iman Saputra dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ucap Pak Iman dengan sekali hentakan. Qabiltu nikahaha wa taswijaha alal makhril madhkur wa raditu bihi wallahu waliyyu taufiq. Sahut Fatir dengan sekali tarikan nafasnya. Ia sengaja menjawab menggunakan bahasa Arab. Bagaimana Pak Iman ridho dengan melepas tanggung jawab Bapak sebagai seorang ayah yang berpindah tangan sekarang pada sang suami dari anak Bapak? Pak Farid bertanya keriduan sang ayah untuk melepaskan anak gadisnya itu, berpindah tangan pada sang suaminya sekarang. Insya Allah saya ridho dan rela melepaskan anak saya pada suaminya saat ini. Sahut Pak Iman yang masih menjabat tangan Fatir yang sedikit gemeteran setelah ia membaca ijab kabul tadi. Berarti pernikahan ini sah di mata agama ya Pak? Karena Bapak Iman sudah ridho dan ikhlas atas ijab kabul yang baru saja diucapkan. Jawab Yai Farid. Sah, Pak Yai Farid? Katanya. Alhamdulillah. Ucap syukur semua orang. Tanpa diminta, Fatir langsung menghampiri istrinya dan menaruh tangannya di atas kepala sang istri yang di dalam dekapan sang ibu. Setelah Fatir menaruh tangan kanan di ubun-ubun sang istri, lantas saja ia mulai membacakan doanya. Allahumma ini as'aluka min khairina wa khairi ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarrihana wa syarri ma jabaltaha alaih. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan dirinya dan kebaikan yang engkau tentukan atas dirinya. Dan aku berlindung kepadamu atas kejelekannya dan kejelekan yang engkau tetapkan atas dirinya. Setelahnya, ia pun langsung mencium pucuk kepala Naina dan mendekap istrinya yang sudah lepas dari rangkulan sang ibu. Naina yang sudah tenang pun menjadi histeris lagi. Ia berpikir lelaki yang merangkulnya itu preman yang akan melecehnya lagi. Ah, lepaskan saya. Saya mohon jangan lakukan itu. Jerit Naina yang memberontak dalam pelukan Fatir. Fatir yang merasa bila Naina memberontak itu menahannya sekuat tenaga. Fatir membisikkan kata-kata yang mampu menenangkan Naina. Dek, ini Mas. Saya suamimu. Saya sudah halal untukmu. Bisik Fatir di telinga Naina. Naina yang mendapat bisikan itu seketika menjadi tenang. Naina merasa aman dalam dekapan pria itu. Ia merasa aman dan terlindungi. Suami? Cicit Naina yang masih terisak dalam dekapan Fatir. Iya dek, saya suamimu. Sahutnya yang berbisik. Ia tersenyum melihat tingkah lucu Naina yang kebingungan. Naina bahkan tak sadar kalau dirinya masih memeluk Fatir. Umi! Teriak Naina yang langsung melepaskan pelukan itu dan berlari ke arah uminya berada. Semua orang yang melihat tingkah Naina merasa gemas. Mereka menahan tawanya ketika melihat Naina yang seakan baru sadar bila ia dipeluk oleh suaminya. Umi, kenapa Ustadz Fatir bilang dia suamiku? Cerca Naina dengan lucunya. Sontak saja semua orang yang mendengar pertanyaan Naina tak dapat menahan senyumnya dengan tingkah polosnya. Bu Maya membandingkan wajahnya saat melihat wajah lucu Naina. Abah, panggil Naina pada abahnya. Apa nak? Sahut Pak Iman pada Naina. Kenapa Ustadz Fatir bilang dia suamiku abah? Desak Naina. Memang benar kok kalau Ustadz Fatir sekarang sudah jadi suamimu. Jawab Pak Iman. Tapi kapan Nana nikahnya, Bah? Tanya Naina dengan heran. Baru saja, sahut Pak Iman dengan entengnya. Sontak saja Naina melebarkan matanya begitu mendengar sahutan dari sang abah. Apa? Bekik Naina yang merasa syok. Seketika ia langsung berlari ke kamarnya berada. Loh, kenapa Naina berlari, Pak? Tanya Pak Yai Farid. Mungkin dia sedikit malu, Pak Yai. Sahut Pak Iman dengan senyum. Pak, Bu, saya boleh menemui Naina? Tanya Fatir dengan sopan. Tentu saja boleh nak, kamu kan sudah halal untuknya. Sahut Pak Iman. Syukron Pak, Bu, ucap Fatir yang berterima kasih. Abi, Uma, saya tinggal dulu sebentar nggih. Pamitnya pada kedua mantan mertuanya itu. Umi, tolong antarkan Nak Fatir terus bikinin minuman ya. Titah Pak Iman pada sang istri. Nak Ambah, sahutnya. Ayo nak, Umi antar ke depan kamar Nana. Ajaknya pada sang menantu. Syukron Bu, katanya. Umi nak,
Sekarang kamu panggil kami Abah dan Umi, nak. Bukan Pak, Bu. Titahnya pada sang menantu. Baik, Pak. Bah, sautnya yang masih sedikit canggung. Akhirnya Fatir dan Bu Umayyah pergi dengan tujuan yang berbeda. Tinggallah Pak Yai, Bu Nyai, Pak Samsul, Pak Im, dan Pak Iman yang sekarang menyisakan keheningan sesaat. Man, aku ucapin selamat ya. Walaupun sekarang kita sudah batal pernikahan anak kita, tapi aku mohon kita tetap menjaga tali silaturahim. Pintanya pada sang sahabat. Iya Sam, terima kasih. Tentu saja kita masih tetap bersahabat. Sahutnya. Terima kasih dan maaf kalau anak saya membuat ulah. Sesalnya dengan menundukkan wajahnya. Tak apa Sam, pasti ada hikmahnya di balik semua ini. Tutur Pak Iman dengan tulus. Maafkan saya Abah, sungguh saya tak pernah meragukan kesucian Nana. Timpal Pak Im dengan suara lirihnya. Abah paham nak, sudah yang lalu biarlah berlalu. Dan sekarang kita fokus saja dengan yang sekarang. Ucap Pak Iman dengan bijak. Sungguh hatinya merasa lega sekarang, seakan dirinya memang tak benar-benar mengikhlaskan sang putri dipersunting dengan Baim. Padahal Baim lelaki mapan, berpendidikan tinggi dan juga penyayang. Tapi balik lagi, hati tak dapat dipaksakan bukan? Hatinya berkata ia tak ikhlas melepaskan Naina pada Baim. Namun, saat Fatir tiba-tiba datang untuk melamar, bahkan langsung meminta restu untuk menikahi putrinya itu, entah kenapa ia langsung menyetujuinya. Hatinya berkata bila putrinya membutuhkan Fatir, bukan Baim. Di sisi lain, saat ini Naina sedang mengurung dirinya karena ia malu sekali. Bagaimana Abah bisa melakukan itu pada aku? Aku memang mencintainya, tapi nggak seperti ini juga yang aku mau. Bagaimana bila Ustadz Fatir hanya kasihan saja? Kumam Naina yang mendadak sedih. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan saat ini? Di sisi lain aku mencintainya, tapi di sisi sebelah aku tak mau dikasihani. Lanjutnya yang bercerita pada sang kalik. Saat Naina sedang hanyut dalam kebimbangannya, tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu kamarnya dan memanggil-manggil dirinya. Dek Nai, panggil Fatir sambil mengetuk pintu kamar Naina. Dek, bisa buka pintunya? Pinta Fatir dengan tetap mengetuk pintu yang ada di hadapannya ini. Ya Allah, itu suara Ustadz Fatir. Aku harus bagaimana ini? Gumam Naina yang merasa panik sendiri. Ya Allah, penampilan aku buruk sekali. Komentar Naina setelah ia berdiri di depan kacanya. Dek, bisa buka pintunya? Ada yang ingin Mas bicarakan denganmu. Pujuk Fatir sekali lagi. Naina pun membuka pintunya setelah ia merapikan sedikit penampilannya. Assalamualaikum. Dek, boleh masuk ke dalam? Tanya Fatir begitu Naina membuka pintu itu. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz. Sahut Naina yang membuka pintu kamarnya dengan lebar. Fatir melangkahkan kakinya untuk memasuki kamar khas seorang gadis itu. Ia pun melihat-lihat sekeliling yang rapi dan wangi itu. Subhanallah, kamar yang cantik dan wangi. Puji Fatir tanpa sadar ia tersenyum saat lihat foto seorang gadis yang belum menggunakan cadar, sedang berpose di bibir pantai. Masya Allah, cantiknya kamu dek. Ucap Fatir yang mengamati foto yang berada di tangannya itu. Naina yang mendengar itu menundukkan kepala karena ia tersipu malu akan pujiannya. Alhamdulillah, maha puji Allah yang selalu memberikan berkahnya. Saut Naina bila ada yang memuji dirinya itu. Fatir yang mendengar itu pun tersenyum tipis. Ia pun membalikan foto itu pada tempatnya. Ia lekas berjalan menuju ranjang yang biasanya istrinya itu gunakan untuk beristirahat, sehingga tanpa sadar ia mengalus tempat itu. Dek, sini, Mas ingin bicara padamu. Titahnya dengan lembut sambil menepuk-nepuk sebelahnya. Tapi saya suamimu, bukan Ustadz atau gurumu lagi dek. Tegur Fatir yang langsung memotong ucapan Naina. Naina yang ditegur seperti itu merasa bersalah. Tapi ia masih tak berani berdua saja dalam ruangan dengan lelaki selain abahnya. Ya walaupun Fatir sudah menjadi suaminya, tapi karena situasinya berbeda. Dek, panggil Fatir dengan tegas, bertanda ia sudah bersabar sedari tadi. Baik Mas, saut Naina yang memperbaiki perkataannya saat ia melihat tatapan tajam dari sang ustadz. Fatir yang melihat Naina takut karena tatapannya itu, seketika ia pun menghela nafasnya untuk mengontrol emosinya. Fatir pun menghembuskan napasnya berkali-kali sembari beristighfar di dalam hatinya. Bersambung. Lanjut di bab 25 ya.